Nasib para petani di sejumlah daerah di tanah air sedang terpuruk. Saat panen raya, harga gabah di tingkat petani justru anjlok. Padahal harga beras di pasaran sedang naik. Petani di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengeluhkan turunnya harga jual gabah. Saat ini harga jual gabah sekitar Rp5.100 hingga Rp5.400 per kilogram. Padahal sebelumnya harganya bisa mencapai Rp6.500 per kilogram. Hal ini tidak sebanding dengan biaya operasional. Harga pupuk non-subsidi juga naik hingga 50%. Masalah bukan harganya yang turun, tapi harganya berubah. Karena semula itu 6.200 sampai 6.500 menjadi 5.200 sampai 5.500. Itu anjloknya itu sangat jauh sekali, signifikan. Hitung-hitungannya untuk saat ini yang harga sekarang ini ya kurang lah dari untuk mengembalikan modal. Masalahnya memang biaya produksi pertanian sekarang sangat mahal, pupuk-pupuk mahal, biaya lain-lain seperti solar juga sulit. Harga di tingkat konsumen masih tinggi, tapi kenapa di tingkat petani harganya anjloknya begitu parah? Bukan hanya di Pati, di Bojonegoro, Jawa Timur, harga gabah juga anjlok memasuki musim panen. Saat ini harga gabah di kisaran Rp4.700 per kilogram. Padahal sebelumnya bisa mencapai Rp5.600 per kilogram. Harga gabah untuk yang krentek besar, niku itu mas, harganya 4.700, ya, turun mas. Sebelumnya ya 5.600, 5.500, sangat drastis, lumayan. Harga kok turun terus gitu loh mas. Sepekan sebelumnya, Badan Pangan Nasional dan Bulog membuat kesepakatan batas atas harga beras dan gabah dengan sejumlah perusahaan penggilingan padi dan korporasi padi besar. Dalam kesepakatan itu, harga batas atas gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp4.550 per kilogram. Lagi-lagi, saat panen raya, nasib petani jadi taruhan. Setelah minggu lalu kami sudah membahas sebenarnya berkaitan mengenai rencana impor beras ketika panen. Nah, di edisi kali ini Indonesia Business Forum kembali melanjutkan karena semakin banyak petani yang kemudian mengeluhkan dengan HPP yang ditetapkan karena itu di bawah harga jual yang mereka rasakan atau hasil hitung-hitung dari para petani. Oleh karenanya di malam hari ini kita mengangkat tema mengenai panen raya tetapi petani menjerit. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio untuk bisa mendiskusikan lebih lanjut berkaitan mengenai tema kita dan supaya ada secerca harapan kira-kira begitu dan penjelasan lebih lanjut mengapa 4.500 yang kemudian ditetapkan sebagai harga pokok pembelian gabah petani untuk panen kali ini. Di sebelah kanan saya sudah ada Kepala Badan Pangan Nasional yang minggu lalu sebenarnya juga sudah bersama dengan kita, Pak Arief. Selamat malam, sehat? Selamat malam, Assalamualaikum, sehat Mbak. Harus terus sehat ini. Bismillah. Lama-lama kita kasih seragam TV One kayaknya Pak Arief karena tiap minggu ke sini. Karena memang ini menjadi isu hangat, banyak petani yang kemudian berteriak akibat dari penetapan harga 4.500 itu Pak. Kemudian ada anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS Pak Andi Akmal Pasludin. Pak Akmal, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang beda kalau habis deklarasi capres wajahnya. Berikutnya ada Sekretaris Umum DPP Serikat Petani Indonesia Bapak Agus Ruli Ardiansyah. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ada begitu banyak video yang beredar di media sosial yang mana ini menggambarkan bagaimana kemudian petani ini sangat kecewa dengan penetapan harga oleh pemerintah. Nah, kalau dari catatan Pak Agus yang berhasil dikumpulkan dari teman-teman se-Indonesia, ini bagaimana sebenarnya? Iya, pertama tentu kami menyesalkan ya dengan adanya surat edaran dari Bappenas. Dengan adanya surat edaran itu justru itu semakin membuat harga anjlok ya, terjun bebas ya, yang memang di pasaran saat ini menjelang panen raya 5.600 dan turun bahkan lebih dari 1.000. Bisa sekarang di beberapa daerah saya konfirmasi sebelum ke sini di Banten dan di Jawa Timur itu bisa sampai 4.000 harganya. Jadi dari 5.600
berarti ya sekitar 1.600 anjloknya. Dan ini menurut saya sangat kita sesalkan ya, surat edaran yang sebenarnya kalau kita lihat itu hanya semacam kesepakatan antara Bappenas dan pengusaha gitu, dengan Bulog, dengan Perpadi dan beberapa korporasi. Dan ini dampaknya sangat merugikan bagi petani. Dan kita tahu sama-sama harga pokok produksi gabah ini ya semakin tinggi gitu, dari mulai lahan, sewa lahan, terus biaya bahan bakar untuk traktor, benih, terus juga pupuk. Dan ini harusnya dibicarakan tentang harga pembelian pemerintah yang sudah sejak 2020 tidak ada perubahan dan harus disesuaikan. Jadi bukan hanya sekedar sebatas surat edaran menetapkan hasil kesepakatan harga atas, tapi lebih kepada yang bersifat strategis. Bappenas ini kita harapkan seperti itu, dari mulai lahan sampai biaya produksi yang harus dihitung ulang dan harus juga menjadi sebuah kebijakan untuk bagaimana harga pembelian pemerintah, dan juga tentu kita harus juga dorong untuk misalnya HET, harga eceran tertinggi, dan ini harus terkoordinasi gitu, harus terkoordinasi dengan berbagai sektor. Nah, kita lihat di surat edaran itu ya tidak ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, termasuk kita dari organisasi tani tidak dilibatkan. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi perhatian, apalagi dampaknya justru sangat memukul bagi petani. Hitung-hitungannya berapa harusnya? Kalau yang SPI sudah hitung bahwa biaya pokok produksi itu kita di 5.050. 5.050 dengan artinya itu biaya pokok. Nanti kalau ditambah dengan keuntungan misalnya 15-20%, jadi itu bisa kita usulkan memang SPI harga HPP itu, harga pembelian pemerintah itu 5.600 gitu. Nah, ini yang perlu kita samakan kan gitu. Berapa biaya biaya per hektar, berapa produktivitas per hektar. Kalau dihitung 6 hektar itu kita dengan biaya hasil diskusi kita di lapangan itu biaya pokoknya 5.050 itu ya. Gitu. Dan kita harapkan dengan dengan margin atau keuntungan sekitar 15-20% ya, kita harapkan memang harga pembelian pemerintah itu 5.600.